Jadi supaya tidak berlama-lama, saya akan share screen saya untuk memulai apa namanya presentasi saya tentang strategi riset kolaborasi untuk dalam lingkungan binaan. Semoga teman-teman yang ada di sini juga melihat share screen ya. Oke, saya perbesar, saya mulai. Jadi ini judulnya untuk yang pertama. Kenapa ini saya mulai pada waktu kita pada waktu saya diminta untuk mengisi teras yang pertama oleh IPLPI ini. Sebetulnya ini beranjak dari cara berpikir kita bahwa sekarang kita itu sudah tidak bisa berdiri sendiri, apalagi ilmu lingkungan binaan. Tidak bisa lagi bahwa kita mengandalkan diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah secara sosial. Dan ternyata pada waktu tahun yang kemarin saya akan memulai, makanya judul saya sebetulnya adalah strategi riset kolaborasi. Di sini ada tulisan antar disiplin karena di dalam cover itu tidak disampaikan antar disiplin dalam lingkungan binaan. Nanti untuk yang kedua mungkin istri saya Prita Paramita mau menjelaskan tentang metode eksperimen. Jadi latar belakangnya saya sangat ingat betul pada waktu saya masuk di S2 arsitektur. Waktu itu saya memang S2-nya di ITB. Ada almarhum Pak Cuk Kuswartoyo, itu waktu itu juga dosen dalam beberapa kuliah saya, itu mengatakan bahwa arsitektur itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan arsitektur itu adalah ilmu aplikasi, ilmunya hanya ada di desain. Nah, sejak saat itu semua kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di otak saya ya. Bagaimana sebetulnya arsitektur itu memanfaatkan ilmu lain atau meminjam ilmu lain untuk menjelaskan arsitektur itu sendiri. Nah, ini sangat tepat sekali menurut saya. Jadi arsitektur itu hanya sebagai hub, hanya sebagai suatu cantelan saja bagi ilmu-ilmu lain untuk menerapkan ilmunya pada ilmu arsitektur. Nanti akan saya jelaskan sebetulnya bahwa kegiatan berarsitektur atau ilmu lingkungan binaan, terutama ya, misalkan seperti ada PWK, kemudian arsitektur itu lebih banyak di sana, kemudian teknik sipil dan lain sebagainya. Tapi lebih pada mengarah ke arsitektur. Yang kedua, saya melihat bahwa adanya waktu saya sekolah di Jepang itu saya sangat kaget sekali bahwa kenapa arsitektur itu dibagi menjadi 3. Langsung mereka sensei saya mengatakan bahwa kamu masuk arsitektur ini jangan harap kamu akan belajar tentang desain. Karena kamu masuk di arsitektur ini adalah kamu belajar tentang environment. Makanya sekolah saya di Jepang itu di bawah environmental engineering. Kemudian saya cari-cari, ternyata di Jepang itu ada 3 langsung. Dia mengatakan bahwa arsitektur itu ada 3 macam. Yang pertama kali arsitektur itu di bawah environmental engineering, kemudian arsitektur itu di bawah desain, ya humaniora dan social science. Jadi di mana itu desain itu ada. Kemudian yang kedua, arsitektur itu benar-benar di bawah engineering. Jadi itu lebih kepada struktur, mempelajari struktur, sangat-sangat engineering. Jadi kalau di Jepang struktur bangunan itu masuk ke dalam ranahnya arsitektur. Sipil itu hanya dia bergerak pada bidang-bidang yang sangat lebar. Jadi misalkan bendungan, kemudian sipil hidro, kemudian jembatan, nah seperti itu. Jadi ini sangat tepat sekali bahwa sekarang kita itu universitas itu tidak lagi vertical university seharusnya. Universitas itu harus horizontal university. Maksudnya apa? Apakah kita pernah berpikir bahwa arsitektur itu harusnya bekerja sama dengan bidang-bidang lain yang ada di universitas itu sendiri? Apakah Bapak Ibu pernah punya minat untuk bekerja sama dengan orang biologi di universitasnya? Apakah Bapak Ibu pernah punya minat bekerja sama dengan orang MIPA
di universitasnya, gitu. Apakah Bapak Ibu pernah punya minat bekerja sama dengan orang geodesi di universitasnya? Nah, itulah yang mendorong saya sampai saat ini bahwa saya tidak akan mendapatkan ilmu banyak kalau saya tidak bekerja dengan bidang yang lain. Satu itu kata Pak almarhum Pak Cuk Kuswarto ya bahwa kita itu hanya sebagai hub. Kita itu menjelaskan arsitektur dengan memakai ilmu orang lain. Itu selalu terngiang di tempat saya sehingga saya ingin lebih berkembang di situ. Jadi bahwa horizontal university itu lebih kepada relationship each other ya, intellectual ability to cross barriers and create new ideas. Bahwa arsitektur itu harus berkembang ideasnya, tidak hanya keindahan saja, efisiensi, efektivitas, kemudian sustainable, itu sekarang sudah masuk ke sana. Kemudian arsitektur itu atau lingkungan binaan itu harus interdisciplinary thinking. Jadi Pak Cuk mengatakan bahwa arsitek itu hanya ilmu hub. Kalau meminjam ilmu desain, maka saya tahu persis bahwa ilmu desain itu secara general hanya problem solving. Desain itu problem solving. Desain itu adalah ilmu problem solving. Hanya di arsitektur lah dikembangkan design thinking itu seperti apa. Masuklah di situ keindahan, masuklah di situ proporsi dan lain sebagainya. Tetapi intinya desain itu adalah problem solving. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian yang ketiga, saya pas waktu sekolah di S3 di Jepang, saya tergerak dengan yang namanya D-School-nya Stanford. Nah, ini saya ambil Stanford itu mengalami decline ya pada tahun-tahun sekitar 60-an. Kemudian dia bergerak lagi, kemudian dia mengembangkan bagaimana supaya dia naik lagi, increasing university. Dia pada waktu itu dia berpikir bagaimana saya bersaing dengan MIT, bagaimana saya bersaing dengan UCLA gitu. Maka dia mendirikan yang namanya D-School Stanford. D-School itu saya searching apa sih D-nya, dia menyerahkan kepada orang lain untuk untuk berpikir apa D-nya. Yang sangat mendasari bagaimana dia berpikir itu adalah radical collaboration. Jadi di situ ada kolaborasi yang sangat radikal. Jadi arsitek digabungkan sama orang kimia, digabungkan dengan orang biologi, dan itu sangat menarik sekali. Bapak Ibu bisa ikut di D-School Stanford Edu untuk masuk ke sana untuk melihat seperti apa D-School. Program-programnya sangat menarik sekali, bahkan paten-patennya itu juga sangat menarik sekali. Salah satunya nanti saya akan ceritakan pada beberapa slide saya. Yang berikutnya mungkin keempat, dunia bergerak dengan sangat cepat ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa IT bergerak sangat cepat, teknologi bergerak sangat cepat. Persoalan semakin banyak dan sangat detail. Dari problem finding sampai kepada actions itu tidak bisa kita setahun berikutnya baru kita menemukan action. Seperti pandemi sekarang ini ya, bahwa bagaimana sebuah vaksin itu harus ditemukan secepatnya, ya. Nah, ini sudah sangat cepat. Gimana kalau kita tidak kolaborasi? Tidak mungkin. Ini yang menjadi persoalan bagaimana kita harus menyelesaikan. Nah, ini saya ingat sekali seorang teman pada waktu saya bertemu dengan teman dari Stanford itu mengatakan bahwa cerita dia bahwa ada dua young fish ya, yang dia berenang pada laut gitu ya. Kemudian ada old fish yang tiba-tiba ketemu sama dua fish yang muda ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya what the hell is what? Pertanyaannya itulah morning boys, how's the water? Bagaimana air sekarang? Sebagai seorang muda saat itu, maka dia menanyakan ada apa dengan water? Seperti halnya kita, pada waktu itu saya ditanyakan sama Stanford University, teman-teman yang Stanford University. Persoalan kita itu adalah persoalan mencari masalah sebetulnya. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi mencari masalah. Seperti tadi, dua orang ikan tadi ditanyakan tentang how's the water. Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan, maka yang young fish tadi mengatakan,
sebetulnya kita tidak punya masalah loh gitu. Tetapi yang office itu tadi menanyakan, bagaimana air sekarang? Loh kenapa dia menanyakan air? Kan tidak ada masalah. Nah justru itulah kita. Nah, kita tidak diajari untuk mengetahui masalah. Kita tidak diajari untuk mencari masalah. Itu menjadi problem. Kita diajari untuk problem solving, tetapi tidak tahu masalahnya. Itu menjadi masalah. Nah, itulah bagaimana perspektif kolaborasi ini menurut saya sangat menarik sekali, sehingga saya banyak mencari kolaborasi-kolaborasi di luar arsitektur. Karena kalau di dalam arsitektur ya masalahnya cuma desain aja. Masalahnya cuma menyelesaikan dalam tahapan-tahapan yang terbatas, menurut saya previewnya sangat terbatas. Tapi pada waktu saya bekerja dengan orang biologi, saya tercengang juga pada waktu dia memberikan masalah ini loh masalahnya gitu. Kemudian dorongan menuju penelitian interdisiplin itu menjadi sekarang sudah saatnya bahwa kita itu berpikir kolaborasi interdisiplin. Pertama itu adalah industri 4.0, bahwa bisnis itu berubah sangat cepat, kemudian persyaratan pasar juga sangat cepat, informasi baru juga sangat cepat dan sangat konvergen, menuntut banyak perusahaan yang untuk berubah gitu. Kemudian yang kedua, demokratisasi pengetahuan. Kita tidak bisa lagi menjadi master builder. Kalau dulu ya arsitek itu segalanya semuanya tahu, dari detail mendirikan, membuat pondasi sampai hubungan itu selesai, itu semuanya dilakukan oleh arsitek gitu. Sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Justru misalkan material kita selalu meminta saran oleh orang material. Mechanical, electrical tidak bisa menyelesaikan sendiri arsitek. Struktur tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi penciptaan dan penggunaan pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai sebuah proses linier, tapi suatu proses yang sangat inherent ya. Kemudian harus diingat bahwa penelitian tidak hanya berasal dari universitas. Ini menjadi sangat penting. Bahwa sekarang starting point penelitian itu bisa dari private sector, dari swasta ya. Jadi tidak hanya dari perguruan tinggi. Jadi bagaimana kita bisa kerjasama? Salah satunya saya kerjasama dengan Shimizu. Shimizu itu bukan dari universitas, dia dari private sector. Tetapi pada waktu dia mengungkapkan bahwa saya ingin mencari problem solving dari suatu masalah ini, oh saya sangat tertarik sekali. Oke, saya bisa melaksanakan itu, tapi ini. Oke, dananya sekian dan sebagainya. Itu dari private sector. Dan mereka menginginkan penyelesaian-penyelesaian yang di luar nalar kalau kita bekerja sama dengan sebidang gitu. Shimizu itu dari kontraktor Jepang, tetapi dia mempunyai HRD itu pada waktu saya ke sana itu sangat-sangat lengkap sekali. Bahwa penelitiannya dari nanomaterial sampai yang mesomaterial ya. Penemuannya juga sangat banyak sekali. Kemudian dia bekerja sama dengan saya juga sangat kaget ya diterima untuk bisa bekerja sama. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah sosial tadi ya. Masalah sosial itu tidak bisa dihadapi sekarang karena problemnya sudah sangat cepat, itu tidak bisa dihadapi dengan satu disiplin ilmu, tetapi harus kolaborasi. Dan itu sangat cepat sekali. Bidang-bidangnya lingkungan, energi, kesehatan, komunikasi, pemahaman budaya itu sudah tidak bisa dihadapi dengan satu masalah saja. Yang keempat, ilmu sosial humaniora itu memerlukan yang smart research. Lulusan berpendidikan tinggi dan humaniora dan ilmu sosial itu tidak cuman orang sosial aja. Orang sosial menemukan masalah, tetapi problem solving-nya seperti apa itu. Sehingga sangat penting bahwa kerjasama antar disiplin ilmu mencapai posisi yang sangat sentral. Nanti ada beberapa. Jadi bisa disimpulkan, ini dari Acad Science, bahwa ada yang inherent complexity dari nature dan society, drive to explore basic research problem, jadi interface antar disiplin, dan kebutuhan untuk menyelesaikan societal problems ya, dan stimulus untuk generatif teknologi, untuk untuk interdisiplin seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungan riset kolaborasi antar disiplin itu kita bisa meminjam konsep dan metodologi dari orang lain. Orang biologi mempunyai konsepnya, kemudian dipinjam, misalkan seperti biomimicry. Biomimicry untuk arsitektur itu dia meminjam sebetulnya dari konsep orang biologi meriset ya, mencari risetnya.
Kemudian problem oriented collaboration. Jadi problem oriented collaboration itu tidak hanya satu titik aja, tetapi kolaborasi yang menyelesaikan masalah berdasarkan disiplin ilmu. Kita menghilangkan bordering ya, menghilangkan bordering karena adanya interdisciplinary dan increasing unification. Kemudian akan menelurkan interdisiplin dan ilmu-ilmu lain. Pada waktu saya ke US, CU Boulder, saya sangat takjub sekali bahwa pusat penelitian mereka itu bisa hidup dan mati itu bukan lagi SK ya, instruksi dari universitas, tetapi berdasarkan keilmuan baru karena interdisiplin. Jadi setahun ini mereka hidup, tapi ternyata berkembang ilmu ini, maka namanya langsung berubah menjadi ilmu lain. Itu CU Boulder. Begitu juga dengan Silicon Valley, kemudian Silicon Valley ya, yang ada di Michigan, itu mereka menumbuhkan keilmuan-keilmuan di luar bidang lingkungan binaan. Nanti saya lihatkan ya, lingkungan binaan sudah sangat banyak sekali bagaimana mengembangkannya. Itu mereka sudah sangat fluid sekali bagaimana perubahan-perubahan keilmuan itu, disiplin ilmu itu dengan sangat cepat. Kalau kita kan sangat dikotomi. Kalau mau mengeluarkan misalkan prodi baru, mana SK-nya? Harus kediktinya seperti apa? Itu 2 tahun yang akan datang baru muncul. Ilmu itu sudah hilang. Nah, seperti itu. Di Amerika mereka sangat fluid sekali, hanya berdasarkan SK dari dekan. Itu saya sangat kaget sekali di sana pada waktu mengetahui hal itu. Begitu juga dengan Stanford University, MIT University, itu ada yang namanya lab school. Itu ya, kalau kita lihat di MIT lab school, kalau kita lihat di webnya, mereka mempunyai apa namanya subdivisi itu berubahnya sangat cepat sekali. Nah, seperti itu. Kemudian komunitas interdisiplin berkontribusi paling besar dalam berbagai pengetahuan. Komunitas interdisiplin menarik dana paling banyak. Nah, ini nanti saya jelaskan bahwa sekarang kita punya peluang ya banyak penelitian-penelitian interdisiplin. Jadi kalau tidak interdisiplin itu tidak dianggap. PDP pun juga seperti itu ya. Komunitas interdisiplin membawa pulang pengetahuan internasionalnya, hanya sedikit komunitas riset dan pendidikan yang berkonsentrasi pada bidang interdisiplin radikal. Jadi seperti Stanford University tadi, interdisiplin radikal itu diperlukan untuk menumbuhkan apa? Nanoteknologi. Ada yang namanya biotech. Biotech itu diambil dari biologi dan teknologi. Ada yang namanya biomedical. Ada yang namanya bioelektro gitu ya. Jadi medical yang bercampur dengan elektro sekarang. Nah, itu sudah banyak sekali perkembangannya. Kemudian pendekatan interdisiplin harus diperkuat, terutama dalam sistem dewan penelitian. Minat dalam pendekatan interdisiplin meningkat, lembaga penelitian kecil, dan baru bersifat interdisiplin. Ilmu itu sekarang tidak seperti A dan B, tetapi kita lihat bahwa ada 2 cabang yang sudah saling berisi, dan itu tengah-tengah yang cabang-cabang itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang seharusnya kita kembangkan. Nah, di negara-negara maju itu sudah pada cabang-cabang yang sangat kecil yang ada di sana. Tidak lagi arsitektur itu di A, biologi itu di B, ya udah mereka bergerak sendiri-sendiri. Arsitektur dan biologi mereka sudah masuk. Nah, ada satu keilmuan yang namanya arsitektur biomimikri, misalkan seperti itu. Misalkan ya, seperti itu. Interdisiplin sejati hanya terjadi ketika disiplin ilmu yang terpisah. Nanti saya jelaskan lebih detail apa sih sebetulnya interdisiplin itu. Ini pengetahuan interdisiplin ways of working-nya, bahwa kita itu multidisiplin terjadi dari berbagai disiplin ilmu bertemu secara bersamaan. Yang langkah pertamanya apa? Berarti melibatkan plural disiplin. Plural disiplin ini pure disiplin. Dari arsitektur bertemu dengan biologi, arsitektur bertemu dengan kimia, arsitektur bertemu dengan orang kehutanan, arsitektur bertemu dengan orang teknik fisika dan sebagainya. Itu akan membentuk satu disiplin yang ilmu baru. Koordinasinya ada di dalam hubungan antar disiplin ilmu tersebut. Itu menjadi koordinasi. Penelitian dan pendidikan multidisiplin, latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, itu menguntungkan ya ke dalam satu bidang pendidikan baru. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian penelitian dan pendidikan interdisiplin, ini adalah kasus kerjasama penelitian yang tidak hanya memerlukan topik penelitian umum, beberapa tingkat sintesis dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran ringkasnya
Kalau multidisciplinary itu seperti ini ilmunya, kita seharusnya masuk kepada interdisciplinary, ya. Cross disciplinary itu hubungannya seperti ini, kalau interdisciplinary ini menurut taxonomy of disciplinary oleh Jones, ya, itu mengatakan seperti itu. Jadi multidisciplinary itu kalau arsitektur A ada problem solving dengan B, maka ketemunya ya A menyelesaikan dengan ilmunya sendiri, B menyelesaikan dengan ilmunya sendiri. Tidak terjadi ilmu baru. Tetapi kalau kita interdisciplinary, maka A dan B itu bergabung sehingga kita mempunyai masalah problem solvingnya itu C. C itu di pendidikan itu bisa menjadi pusat penelitian baru. Itu yang saya katakan. Di Stanford University itu ada yang namanya biomimicry, ya. Kemudian ada yang bertemu dengan kehutanan dengan biologi. Itu bertemu kemudian menjadi bioforestry dan lain sebagainya. Nanoteknologinya dikembangkan dari sana. Kemudian arsitektur engineering bertemu dengan NASA, itu ada yang namanya interior space, ya. Jadi bidang keilmuan untuk membuat interior untuk Untuk space shuttle. Itu ternyata sangat-sangat disiplin ilmunya sangat mengagumkan. Bahkan saya pas waktu bertanya di sana, orang interior space itu mengatakan bahwa tesis saya itu membuat orang pas waktu dia ada di interior shuttle space itu merasakan luasnya seperti dia bekerja di rumah. Bagaimana caranya? Ya itu harus di riset. Itu ilmu baru. Dan itu sangat menarik sekali. Ini adalah example-nya. Ada humanities yang paling kiri dan ada agriculture dan veterinary science. Jadi kalau interdisiplin itu adalah menggabungkan seperti ini. Misalkan social science dan technical science itu interdisiplinnya seperti apa gitu ya. Natural science dan health science interdisiplin itu seperti apa. Ini cara bagaimana kita cara berpikir pada plural disciplinary itu tadi. Ada hard scientific area dan ada soft scientific area. Nah, ini beberapa peluang yang ditawarkan. Ternyata interdisciplinary itu sudah mulai sejak tahun 99 dan berkembang sampai sekarang 2010 ya. Nah, ini beberapa universitas yang sudah mengembangkan gitu ya. Kemudian ada hard science dan soft science saya katakan tadi, dan ini tumbuh kembangnya sangat cepat sekali menurut dari beberapa yang kemarin pas waktu saya di CU Boulder itu sangat kaget sekali, loh ini webnya sudah nggak ada. Ya karena sudah berganti dengan ini. Nah, seperti itu. Peluangnya ya, rekomendasi European Research Council itu banyak penelitian-penelitian yang interdisiplin seperti ini. Nah, strategi interdisiplin other countries itu juga sudah mengeluarkan banyak proposal riset yang bisa bahkan tahun ini saya dengan teman-teman UGM, orang biologi ya, orang UGM biologi dan kimia UGM biologi itu sudah mempropos 4 proposal interdisiplin. Ya, alhamdulillah 1 proposal diterima, 3 proposal saya masih menunggu, kemudian ada sebetulnya 5, 1 proposal ini sedang kami propose dengan Netherlands. Nah, ini LPDP, peluangnya. Ini yang Netherlands yang saya katakan, Cooperation Indonesian Netherlands di di BRIN, itu juga sekarang lagi saya propose, itu tentang sustainable urban. Tetapi mereka meminta interdisiplin, tidak bisa tidak interdisiplin. Dan dananya sangat besar sekali, bahkan di atas 5M ya, interdisiplin, bisa sampai 2 tahun. Saya di USAID itu sangat interdisiplin, bahkan orang forestry itu masuk ke dalam tim saya itu untuk 5 tahun. Dananya berapa? 40M. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi bagaimana kita mempunyai preview-preview seperti itu. Peluang-peluang itu harus diambil. Tetapi dengan peluang itu sebetulnya kita meningkatkan bagaimana negara ini akan kita menjadi leading enggak gitu. Kalau kita berkutat pada satu disiplin ilmu, ya kita hanya bergerak di satu sisi aja, menjadi kura-kura dalam perahu gitu. Tantangan riset kolaborasi, nah ini tantangan di negara kita. Disciplinary structure of university, bahwa kita itu belum ada struktur di universitas kita itu interdisiplin pendidikan. Tahun kemarin itu dari Teknik Kimia ITB, ya dosen Teknik Kimia ITB itu mengatakan bahwa kapan ITB mau dibuka seperti D-School-nya Stanford atau interdisiplin
dibuka tentang prodi interdisiplin. Nah, itu belum ada keputusan sampai sekarang. Jadi ada structures di university kita tidak fluid atau tidak punya perkembangan supaya ini menjadi lebih menarik interdisiplin ini. Academic education-nya juga seperti itu, organisasi funding of research-nya di Indonesia itu masih LPDP, BRIN itu masih kerjasama dengan yang lain. Kemudian publikasi, ya, review, ini juga menjadi tantangan ke depannya. Kemudian sistem pendidikan tidak siap untuk interdisiplin. Hambatan utama adalah kurangnya fokus strategis pada interdisiplin, kurangnya insentif. Kalau di luar negeri kita sudah yakin, tetapi di dalam negeri kita masih mau berkembang, BRIN masih berkembang dengan penelitian yang lain. Kurangnya persyaratan dan kriteria formal dan hambatan budaya. Jadi mungkin kalau penelitian dengan orang biologi nanti tidak dianggap kalau kita itu arsitek gitu. Itu budaya. Linearitas masih menjadi sangat penting di negara kita. Kalau saya sih sudah gondohel lah dengan linealitas. Yang penting saya mendapatkan pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang lain. Nah, ini ada sifat penelitian, ada pure basic, ya. Ini disebut sebagai quadrant pastor. Nah, kita itu bergerak kemana? Applied research itu arsitektur banget, tetapi pure basic itu yang seperti MIPA dan lain sebagainya perlu kita tarik, ya, untuk bekerja sama menjadi pastor kuadran. Ada kalau pure research ya kita tarik untuk bisa menjadi applied research, tetapi applied research kalau kita hanya applied research aja tanpa ada yang bisa dipakai, ditulis dan dipakai untuk selanjutnya, itu juga mubazir juga. Makanya kita tarik bareng-bareng menjadi quadrant pastor. Nah, inilah yang bagaimana interdisiplin itu seharusnya bergerak untuk menguatkan hal-hal seperti ini. Gitu. Ini strateginya, interdisciplinary research dan sebagainya, itu nanti didelaja. Nah, ini beberapa penelitian interdisiplin di lingkungan binaan, ya. Jadi bioteknologi, information technology, sekarang sudah ada social medicine, itu menjadi public health, ya. Public health itu banyak orang PWK, ya, yang masuk ke sana. Kemudian ada new materials, kemudian ada mass communication, smart city, kemudian smart building dan lain sebagainya. Itu pada bidang-bidang mana ya kita harus bisa memetakan. Jadi kerjasama penelitian ini yang saya terima tahun ini itu ada SATREP, itu kerjasamanya lintas disiplin, bahkan saya sama orang BMKG, orang geografi, orang geodesi dan lain sebagainya. Kemudian ada NSF tadi saya jelaskan, WCU saya orang alga, di situ ada orang kehutanan, orang biologi, ITB dan lain-lain. Kemudian Dikti itu lebih banyak sama orang-orang TF, PTGMI saya bekerja sama orang PWK gitu. Ini disiplin model untuk lingkungan binaan. Sebenarnya lingkungan binaan itu kalau misalkan diperjelas itu adalah seperti ini. Ada manajemen, ekonomik, law, teknologi, dan desain. Desain itu di problem solving yang paling akhir, tetapi sebetulnya adalah menyangkut ini. Nah, bagaimana kita membuat ini menjadi aksiomatik, menjadi interdisiplin yang bisa kita kita bina bersama-sama dengan economic law, teknologi, manajemen, dan lain sebagainya. Mendatangkan seperti apa. Ini roadmap saya, penelitian. Ini tentang built environment development. Apa yang saya kembangkan adalah green urban development. Jadi roadmap menjadi sangat penting kalau kita mau bekerja sama interdisiplin. Nah, itu di sini saya bergerak di urban klimatologi. Nah, sekarang saya sudah masuk ke urban boundary layer dan urban form. Urban form ini S3 saya, urban canopy ini saya meminjam orang geodesi, geografi. Ya, urban heat island ini juga salah satu dari S3 saya. Ini mau saya kembangkan menjadi sebuah green urban development atau menjadi sustainable environment urban development. Nah, saya tidak bisa melakukan hal ini kalau saya tidak pakai orang-orang lain, gitu ya. Ini lebih detailnya lagi, ada urban design dan urban regional planning. Di situ saya perlu orang geografi, di situ saya perlu orang matematik ya untuk geometri, kemudian ada coastal dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi harus membuat roadmap gitu. Lebih detail lagi itu adalah seperti ini, 4 ada transportasi, community. Sekarang saya lagi mengembangkan community system planning. Jadi ini proposal saya yang ke Makassar.
bersama dengan NSF itu membuat community system planning dengan AI, ya, artificial intelligence dan machine learning. Untuk apa? Untuk urban farming. Tetapi ujung-ujungnya itu adalah community system planning. Jadi bagaimana dia membuat energi efisiensi, karena ternyata di ujung semua desain itu adalah orangnya, jadi human center. Human center kalau secara besar itu adalah community. Nah, ini saya ambil dari beberapa buku, ada Bioregulation dan Biourbanism. Ini beberapa beberapa roadmap saya ambil dari sini untuk menjelaskan apa untuk keperluan proposal-proposal saya interdisiplin seperti itu. Ini alga yang saya kembangkan, yang saya mendapatkan WCU, ya, World Class University, ya, bersama dengan orang UGM, orang forestry, OIPB, orang biologi UGM, dan kedokteran hewan UNAIR. Intinya apa? Saya ingin mengembangkan ini. Alga itu bisa dianggap sebagai fasad bangunan, tetapi itu juga bisa dikembangkan untuk apa? Untuk isolasi warna alga untuk pembangkit listrik. Ini ada serbuk kayu, sampah organik. Nah, ini saya perlu orang forestry memetakan dan orang biologi. Ini nanti detailnya kita bisa diskusi. Ini project saya dengan Niken Seike. Ini urban low carbon design di Aceh. Keluarnya adalah tidak hanya spasial, tetapi spasial energi kota yang spasialnya yang spasialnya didasarkan oleh hitungan-hitungan kebutuhan energi. Energinya itu adalah renewable energy. Jadi bukan energi listrik biasa, tetapi renewable energy. Nah, ini adalah apa saja yang harus dipropos dan lain sebagainya. Ini Aceh, yang kemarin diterima dan wali kotanya sangat senang sekali. Kemungkinan ini akan masuk ke dalam RT/RW dan RDTR, yang di mana RT/RW kita dan RDTR kita tidak pernah membahas tentang energi secara mendalam. Jadi hanya spasialnya saja, ekonomik dan sosial. Ini low carbon effect buildings, ini masih tadi. Kemudian kami juara, ya. Waktu itu saya dan tim itu ada di Jogja, itu membuat kampung tetangga. Pendekatannya apa? Pendekatannya itu adalah low carbon society. Jadi memakai waste collecting, rainwater harvesting, kemudian drainage dan lain sebagainya, dan low carbon. Dengan cara apa? Upgrading modern neighborhood. Di situ ini beberapa proyek saya, bagaimana mengembangkan spasial, tetapi didasarkan oleh upgrading sosial neighborhood. Ini beberapa proyek di di kota lain. Tapi saya perlu orang sosial, saya perlu orang biologi, orang jamur. Bagaimana sih sebetulnya jamur itu berkembang? Kemudian bagaimana itu mempengaruhi secara spasial, atau bagaimana orang secara ekonomik jamur itu bisa dimanfaatkan gitu. Pak Doni masih ada 5 menit ya. Oke. Ya. Ini detail proyek saya, salah satu tujuan saya untuk mengembangkan pohon. Saya kerjasama dengan orang biologi di UGM, kemudian sekarang ada anak S3, itu saya suruh untuk mengembangkan pohon. Pohon itu saya terus terang, kalau istilah biologinya saya tidak hafal, makanya saya kembangkan berdasarkan parameternya. Untuk apa? Untuk urban heat island dan thermal comfort. Bagaimana pohon itu dilihat parameternya? Secara engineering gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya, shading. Pohon yang bisa memperkuat shading itu seperti apa sih? Pohon yang bisa mengkontrol temperatur, apakah dia meng-increasing temperatur atau dia decreasing temperatur. Jadi tidak semua pohon itu baik, tapi pohon itu bisa juga ternyata memanaskan suatu area. Nah, ini ada mungkin Bu Binarti melihat ya di sini, salah satunya adalah mengembangkan riset-riset tentang pohon. Itu sudah sangat detail sekali. Tetapi ini masuk di dalam roadmap saya gitu. Nah, kemudian kita lihat tidak cuma pohon, tetapi ada yang namanya vegetal elements, hijau, elemen hijau ya. Elemen hijau itu tidak hanya pohon. Ada yang green linear, ada yang extended green, ada yang pergola, vertical surface. Ya, ini ada vertical garden gitu. Nah, ini kita lagi mulai meriset tentang hal-hal seperti ini. Nah, Shimizu itu salah satunya.
Kita sekarang mengembangkan, membuat satu prototyping untuk, kontainer ya, salah satu kontainer itu thermal chamber, tetapi nanti luarnya itu dindingnya akan saya ganti-ganti vertikal vertikal garden-nya, apakah itu hijau, kemudian yang lain, itu bagaimana mempengaruhi dalam dan bagaimana mempengaruhi ruang luar. Nah, seperti itu. Roadmap-nya ada seperti itu. Nah, ini akhir dari presentasi saya bahwa disciplinarity without interdisciplinarity is blind. Jadi kita saling membutuhkan ya. Begitu juga interdisciplinarity without disciplinarity is empty. Jadi kalau kita berdiri sendiri, sebetulnya kita berdiri pada ruang kosong. Riset kita itu mau untuk apa kalau kita tidak untuk sosial gitu ya. Begitu juga kalau disiplin itu tidak masuk plurality disiplin, misalkan orang kimia, orang biologi itu juga sangat blind ya, buta. Itu mau kemana, maka kita butuh kerjasama. The real voyage of discovery consists not in seeking new lands, but seeing with new eyes. Ini menjadi sangat menarik bagi saya. Jadi kita tetap di arsitektur, tetapi kita tidak mencari lahan baru, tetapi kita melihat suatu penemuan itu dengan kacamata baru. Ini menjadi penting. Ya, seringkali kita melihat arsitektur itu dengan kacamata arsitektur aja, tidak dengan kacamata baru. Ada yang kalau arsitektur itu sudah terlalu banyak. Kalau gitu kita mencari lahan lain lah. Bukan seperti itu. Kita tidak mencari lahan baru, tetapi kita mencari dengan melihat mata dengan kacamata baru. Jadi, but seeing with the new eyes. Ini dari Marcel Proust, novelis dari France. Mungkin ini adalah akhir dari presentasi saya. Ini adalah referensi yang saya pakai. Semoga bisa berguna.